Malam itu sebuah kereta meninggalkan New York menuju Los Angeles. Di salah satu gerbongnya seorang pria duduk sendirian dengan tangan kosong. Beberapa jam sebelumnya, di sebuah ruangan pertemuan, dia baru saja kehilangan semua yang dia bangun. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi padanya, sudah menjadi kedua kalinya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang dia tahu, dia tak akan membiarkan kejadian ini terulang untuk ketiga kalinya. Namanya adalah Walt Disney, dan tahun itu adalah 1928. Apa yang sebenarnya terjadi di ruangan pertemuan sore itu sampai membuatnya pulang dengan tangan kosong untuk kedua kalinya adalah bagian yang jarang diceritakan orang. Justru dari situlah semuanya bermula. Bagi kebanyakan orang hari ini, Walt Disney bukan lagi nama seseorang. Itu nama sebuah studio, sebuah logo di awal film. Jaminan bahwa anak-anak mereka akan bahagia selama 90 menit ke depan. Nama itu sudah lama berhenti menjadi milik satu orang saja. Ia menjadi milik semua orang, kecuali orang yang pertama kali memiliki nama itu. Pada tahun 1920, kota Kansas di Amerika Serikat, Walt Disney yang masih remaja bekerja di sebuah perusahaan iklan, membuat animasi sederhana di sela waktu luangnya. Dari situ dia mulai membangun reputasi kecil lewat serial pendek berjudul Love Hologram, sketsa-sketsa dongeng klasik yang digambar ulang dengan gaya komedi. Reputasi kecil itu cukup meyakinkan beberapa investor lokal untuk percaya padanya. Berbulan-bulan setelahnya, dengan modal sekitar $15.000 dari investor-investor itu, Walt resmi mendirikan studionya sendiri, yaitu Love Hologram Films, pada Mei 1922. Ia memiliki tim yang kecil, tapi berisi nama-nama yang kelak dikenal luas di dunia animasi, termasuk seorang animator muda bernama Yu Baiwaks. Masalahnya modal sebesar itu ternyata tidak bertahan lama. Beberapa bulan berjalan, studio mulai kesulitan membayar tagihan rutin. Di tengah tekanan itulah muncul tawaran yang tampak seperti jalan keluar. Pada September 1922, sebuah perusahaan bernama Pictorial Clubs dari Tennessee setuju membayar $11.100 untuk 6 film pendek. Mereka membayar uang muka $100, dengan sisanya dijanjikan lunas awal tahun berikutnya. Semua orang di studio yakin pembayaran besar itu tinggal menunggu waktu. Jadi mereka bekerja siang dan malam tanpa henti. Sebagian kru bahkan rela berhenti menerima gaji demi menyelesaikan proyek itu. Tapi pembayaran itu tidak pernah datang. Tanpa uang masuk, kondisi studio memburuk dengan cepat. Tak lama kemudian, menjelang akhir 1922, Walt mulai tinggal di kantor studionya sendiri dan mandi seminggu sekali di Union Station karena studio tidak punya kamar mandi yang layak. Beberapa minggu setelahnya, keadaan makin terjepit ketika pemilik gedung mengirim surat penagihan sewa yang belum dibayar. Pada Januari 1923, Walt masih mencoba bertahan dengan mengerjakan satu proyek terakhir, yaitu Alice Wonderland. Berharap itu bisa menyelamatkan studionya, tapi produksinya berjalan lambat dan proyek itu tidak pernah selesai. Tak lama berselang, pada Oktober 1923, Love Hologram Films akhirnya dinyatakan bangkrut. Permohonan pilot itu sendiri diajukan oleh salah satu krediturnya, yang tidak lain adalah Yu Baiwaks, animator yang sama yang selama ini bekerja di sampingnya. Dengan studio yang runtuh, Walt menjual kameranya, satu-satunya aset yang masih tersisa, untuk membeli tiket kereta menuju Los Angeles. Di dalam kopernya, hanya ada satu gulungan film yang belum selesai. Kalau ditelusuri lebih jauh, studio pertamanya ini gagal bukan karena kehabisan ide. Studio itu penuh ide. Yang tidak dia miliki adalah kendali atas siapa yang benar-benar memegang uangnya. Dan pada akhirnya, itu juga berarti kendali atas siapa yang bisa menjatuhkannya. Setelah pindah ke Los Angeles, Walt membangun ulang studionya dari nol bersama kakaknya bernama Roy pada tahun 1927. Mereka akhirnya mendapat proyek besar pertama sejak kebangkrutan di Kansas City, sebuah karakter kartun bernama Oswald the Lucky Rabbit. Proyek ini didanai dan didistribusikan oleh Universal Pictures lewat seorang perantara bernama Charles Mines. Oswald cepat populer. Dalam setahun, karakter itu menjadi salah satu kartun paling laris di bioskop Amerika. Tapi ada satu hal yang tidak disadari Walt saat menandatangani kontrak awal. Karena Universal yang mendanai dan mendistribusikan film itu, secara hukum mereka lah pemilik sah karakternya, bukan Walt. Posisinya hanya sebagai kontraktor produksi. Pertengahan Februari 1928, dengan Oswald semakin sukses,
Walt pergi ke New York untuk bernegosiasi ulang dengan Mainz. Permintaannya sederhana, menaikkan anggaran produksi dari $2.250 menjadi $2.500 per film sesuai performa Oswald di pasaran. Mainz malah menjawab sebaliknya, bukan menaikkan, tapi memangkas anggaran menjadi $1.800 per film. Walt menolak, dan di titik itulah Mainz membuka kartu terakhirnya. Selama berbulan-bulan sebelum pertemuan itu, diam-diam dia sudah menandatangani kontrak baru dengan hampir seluruh animator di studio Walt. Kalau Walt tidak menerima tawaran ini, Mainz tetap bisa melanjutkan produksi tanpa Walt sama sekali, memakai tim yang sama yang selama ini bekerja untuknya. Walt pulang ke Los Angeles dengan kehilangan ganda, karakter yang dia besarkan selama setahun terakhir, dan hampir seluruh orang yang selama ini dia percaya sebagai timnya, yang bertahan hanya segelintir orang, termasuk seorang animator bernama Ub Iwerks. Orang yang 5 tahun sebelumnya justru menjadi kreditur yang mengajukan pilot studio pertamanya di Kansas City. Kejadian itu mengingatkannya pada luka lama, meski bentuknya berbeda. Bukan lagi soal siapa memegang uang, seperti di Kansas City 5 tahun sebelumnya, melainkan siapa memegang hak atas yang dia ciptakan. Sejak hari itu, tiap karakter baru yang dibuat di studionya didirikan dengan struktur berbeda. Hak ciptanya dipegang penuh oleh Walt dan Roy sendiri, bukan pihak lain. Kembalinya ke Los Angeles, tanpa Oswald dan tanpa sebagian besar timnya, Walt hanya punya sedikit orang yang tersisa untuk memulai dari awal. Salah satunya Ub Iwerks, animator yang selama bertahun-tahun bekerja di sampingnya. Dalam beberapa bulan, mereka menyelesaikan 2 film pendek berisi karakter tikus baru, yaitu Plan Crazy dan Galopin Gaucho. Sebagian besar gambar dikerjakan Yubi, sementara Walt lebih banyak mengatur cerita dan arah produksi. Ada cerita populer yang menyebut Walt sendiri yang pertama kali menggambar karakter ini di atas kertas, tapi catatan produksi menunjukkan hal yang berbeda. Sosok yang benar-benar menggoreskan bentuk awal karakter itu kemungkinan besar adalah Yubi, bukan Walt. Kedua film diputar terbatas, tanpa distributor besar yang tertarik. Teknologi film bersuara sedang naik daun waktu itu, dan bioskop-bioskop besar mulai menolak film bisu. Walt melihat peluang di situ. Dia memutuskan membuat film ketiga dengan sesuatu yang belum pernah dicoba studionya. Suara yang disinkronkan langsung dengan gambar. Masalahnya teknologi dan proses rekamannya mahal, dan studio kecilnya nyaris tidak punya dana tersisa setelah kehilangan Oswald. Untuk menutup biaya itu, Walt menjual mobil pribadinya, sebuah Monroe Roadster, satu-satunya aset besar yang masih dia miliki saat itu. Pada November 1928, film ketiga itu tayang perdana di New York. Judulnya Steamboat Willie. Suara siulan, musik, dan efek yang disinkronkan langsung dengan gerakan di layar, sesuatu yang belum banyak dilakukan studio animasi lain pada masanya. Walt sendiri yang mengisi suara untuk karakter tikus itu, peran yang dia pegang selama hampir 2 dekade berikutnya. Responnya jauh melebihi ekspektasi. Steamboat Willie menjadi bahan pembicaraan di kalangan industri film, dan nama Mickey Mouse mulai dikenal luas dalam waktu singkat. Kali ini berbeda dengan Oswald. Hak cipta karakter itu sepenuhnya berada di tangan Walt dan Roy. Bukan kebetulan, itu keputusan yang mereka ambil sejak awal, tepat setelah pelajaran pahit dari kasus Mainz. Studio Walt tumbuh pesat sepanjang awal 1930-an, ditopang dengan kesuksesan Mickey Mouse dan serial-serial pendek berikutnya. Tapi justru di tengah pertumbuhan itu, Walt mulai gelisah dengan satu batasan yang terus mengganjal di pikirannya. Film pendek hanya berdurasi beberapa menit, dan itu tidak cukup untuk cerita yang benar-benar ingin dia sampaikan. Dan dari kegelisahan itu, pada 1934, Walt mengumumkan rencana yang membuat hampir semua orang di industrinya terkejut. Dia ingin membuat film animasi berdurasi penuh, sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan oleh studio manapun sebelumnya. Film itu berjudul Snow White and the Seven Dwarfs. Rencana ini disambut dingin. Rekan-rekan di industri film menyebutnya Disney Folly, dengan kata lain kebodohan Disney. Bahkan istrinya sendiri yang bernama Lillian sempat mencoba membujuknya untuk tidak melanjutkan. Alasan mereka masuk akal, karena belum ada bukti bahwa penonton mau duduk diam selama lebih dari 1 jam hanya untuk menonton gambar yang bergerak. Meski begitu, Walt tetap jalan. Produksi yang awalnya diperkirakan selesai dalam waktu singkat molor menjadi lebih dari 3 tahun. Anggarannya pun ikut membengkak. Dari rencana awal yang hanya berjumlah $250.000 menjadi hampir $1,5 juta. Angka yang sangat besar untuk ukuran film animasi di masa itu. Pembengkakan biaya sebesar itu membuat dana studio menipis drastis.
Untuk menutupnya, Walt menggadaikan rumah pribadinya sebagai jaminan pinjaman ke Bank of America sebesar $250.000. Artinya, kalau film ini gagal di pasar, dia tidak hanya kehilangan studio, tapi juga rumah yang dia tinggali bersama keluarganya. Taruhan itu akhirnya diuji. Pada Desember 1937, ketika Snow White tayang perdana di Los Angeles, penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang begitu film usai. Pertanda bahwa taruhan itu berhasil. Dalam setahun pertama penayangannya, film ini meraup lebih dari $8 juta, menjadikannya film terlaris sepanjang masa saat itu, mengalahkan hampir semua film box office lain di era yang sama. Rumah yang sempat jadi jaminan tetap ada di tangan keluarganya, tapi pola yang sama kembali terlihat di sini. Walt mempertaruhkan hampir semua yang dia miliki untuk sesuatu yang belum terbukti, bukan untuk pertama kali, dan bukan untuk yang terakhir. Seiring berkembangnya studio, setelah kesuksesan Snow White, jumlah animator yang bekerja untuk Walt juga bertambah pesat, dari puluhan menjadi ratusan orang. Dan untuk menjaga standar setiap adegan, Walt menerapkan satu ritual yang harus dilewati semua animator, tanpa kecuali. Ritual itu berlangsung di sebuah ruangan kecil tanpa pendingin udara, di tempat Walt menonton hasil kerja mentah animator, adegan demi adegan, lalu memberikan kritik langsung di tempat. Animator sendiri yang memberi nama ruangan itu, dengan nama Sweetbox. Karena mereka benar-benar berkeringat di dalamnya, baik karena panasnya ruangan, maupun karena tekanan menunggu penilaian dari Walt. Di ruangan itu, reputasi seorang animator bisa naik atau hancur dalam hitungan menit. Walt dikenal sangat teliti, karena meminta animator mengulang satu adegan berkali-kali, hanya untuk memperbaiki gerakan tangan, atau ekspresi wajah yang menurutnya belum pas. Sebagian animator menganggap sesi ini sebagai bentuk pembinaan yang membuat kualitas Disney jauh di atas studio lain. Sebagian lain menyebutnya menyiksa secara mental, karena kritik itu sering datang tanpa banyak basa-basi atau pujian di sela-selanya. Standar setinggi ini punya alasan yang bisa ditelusuri ke pengalaman Walt sendiri setelah 2 kali kehilangan sesuatu karena kontrak dan pihak lain yang tidak bisa dia kendalikan. Satu-satunya hal yang masih sepenuhnya bisa ia kendalikan adalah kualitas karya yang keluar dari studionya. Kalau dia tidak bisa mempercayai kontrak atau distributor, dia bisa memastikan setidaknya hasil akhirnya sempurna sebelum sampai ke tangan siapapun di luar sana. Sistem inilah yang membuat film-film Disney di era itu, dari Snow White hingga Pinocchio dan Fantasia, punya kualitas animasi yang jauh melampaui studio animasi lain sezamannya. Tapi sistem yang sama juga menanam bibit ketegangan di dalam studio antara Walt dan orang-orang yang bekerja untuknya. Ketegangan yang beberapa tahun kemudian akan meledak menjadi konflik yang jauh lebih besar. Di balik reputasi Sweetbox yang menegangkan, Walt tetap punya beberapa animator kepercayaan. Salah satu yang paling dekat adalah Art Babbitt, animator yang menghidupkan karakter Goofy dan beberapa tokoh ikonik lain, sekaligus salah satu animator dengan bayaran tertinggi di studio. Karena kedekatan itulah, apa yang terjadi selanjutnya terasa jauh lebih menyakitkan bagi Walt. Pada 1941, para animator mulai membentuk serikat pekerja untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, dan Babbitt tampil sebagai salah satu pemimpinnya. Bagi Walt ini bukan sekedar negosiasi upah, melainkan terasa seperti pengkhianatan pribadi dari orang yang selama ini dia percaya dan juga dia besarkan karirnya. Dia bahkan sempat memecat Babbitt secara sepihak, meski keputusan itu kemudian dibatalkan lewat proses hukum. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi mogok kerja besar-besaran yang berlangsung selama 5 minggu penuh. Produksi film nyaris terhenti total, dan hubungan Walt dengan sebagian animatornya rusak parah. Bahkan beberapa di antaranya tidak pernah benar-benar pulih setelah mogok itu selesai. Bagi Walt sendiri, ini terasa seperti pola lama yang terulang kembali. Sama seperti yang sudah ia kenal sejak Kansas City dan Neo, bahwa memberi kepercayaan penuh kepada orang lain, cepat atau lambat, akan berujung kekecewaan. Bedanya kali ini, yang mengkhianatinya bukan distributor atau investor, melainkan orang-orang yang bekerja setiap hari di sampingnya sendiri. Sejak mogok itu berakhir, gaya kepemimpinan Walt di studio ikut berubah. Dia mulai menjaga jarak dari para animator dan lebih banyak mendelegasikan keputusan operasional kepada para manajer di bawahnya, alih-alih memegangnya sendiri seperti sebelumnya. Memasuki awal 1950-an, Walt punya ide baru yang jauh lebih ambisius dari sekedar film. Dia ingin membangun taman hiburan, tempat orang tua dan anak-anak bisa sama-sama menikmati dunia yang selama ini hanya mereka lihat di layar. Idenya ini disambut skeptis oleh hampir semua orang, termasuk dewan direksi studionya sendiri. Taman hiburan pada masa itu identik dengan tempat kumuh dan murahan, jauh dari citra keluarga yang selama ini dibangun Disney.
Ketika Walt mengajukan proposal pendanaan ke berbagai bank, jawabannya konsisten, yaitu ditolak. Salah satu bank bahkan menyampaikan alasan penolakannya secara terus terang kepada Walt, bahwa mimpi-mimpinya menawarkan jaminan yang terlalu sedikit untuk dijadikan agunan bagi institusi keuangan yang berpikir dalam angka dan risiko. Taman hiburan seperti yang dibayangkan Walt terlalu abstrak untuk dipercaya. Walt tidak berhenti di situ. Dia mencairkan polis asuransi jiwa pribadinya untuk mendapatkan pinjaman sekitar $60.000 dari Commerce Trust Company, salah satu langkah nekat yang jarang diambil pengusaha lain dengan reputasi sebesar dirinya. Tidak cukup sampai di situ, dia juga menjual rumah liburannya. Dan demi melindungi keluarganya dari risiko kebangkrutan pribadi, rumah utama tempat dia dan Lilian tinggal dipindahkan atas nama istrinya. Dengan dana yang terkumpul dari berbagai sumber itu, pembangunan taman hiburan bernama Disneyland akhirnya dimulai di Anaheim, California. Pada Juli 1955, Disneyland resmi dibuka untuk publik. Hari pembukaannya sendiri jauh dari sempurna. Suhu udara yang panas menyebabkan aspal yang belum kering meleleh di beberapa area, sementara jumlah pengunjung yang datang jauh melebihi kapasitas yang disiapkan panitia. Meski dimulai dengan kekacauan, Disneyland dengan cepat berubah menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya menjadi fondasi bisnis taman hiburan yang bertahan hingga puluhan tahun setelah Walt sendiri tiada. Ini bukan kali pertama Walt mempertaruhkan hampir semua yang dia miliki untuk sesuatu yang belum terbukti berhasil, seperti yang dia lakukan pada Steamboat Willie dan Snow White sebelumnya. Bedanya kali ini, taruhannya bukan lagi soal karakter atau film, melainkan soal apakah orang mau membayar untuk masuk ke dalam dunia yang dia ciptakan. Setelah Disneyland berdiri dan mulai menghasilkan uang dalam jumlah yang besar, banyak orang mengira Walt akhirnya bisa menikmati kekayaannya dengan tenang. Kenyataannya, cara dia memandang uang justru tidak banyak berubah sejak masa-masa sulit di Kansas City dan New York. Pada 1956, dalam sebuah wawancara dengan majalah Saturday Evening Post, Walt menjelaskan pandangannya secara terbuka. Menurutnya ada orang-orang yang memperlakukan uang seperti sesuatu yang harus ditumpuk sebanyak mungkin. Dia sendiri tidak pernah melihatnya seperti itu. Baginya uang cuma berguna kalau dipakai untuk membangun sesuatu, bukan disimpan begitu saja. Pandangan ini bukan cuma dia sampaikan ke media, tapi juga ke keluarganya sendiri. Pada tahun yang sama, kepada putrinya Diane, Walt menyampaikan hal serupa dengan cara yang lebih personal. Dia mengaku tidak mendapat kesenangan apapun dari sekedar memiliki uang. Dia bahkan enggan menyimpan dividen dari saham Disney miliknya sendiri di bank, karena menurutnya, uang itu lebih baik terus dipakai dan diputar, bukan dibiarkan diam. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, sikap ini sebenarnya bukan hal baru di tahun 1956. Ini pola yang sama yang sudah terlihat sejak jauh sebelumnya. Setiap kali Walt mendapat uang dalam jumlah yang besar, baik itu dari kesuksesan Snow White, dari Disneyland, uang itu nyaris selalu langsung dialirkan kembali ke proyek berikutnya, bukan disimpan sebagai kekayaan pribadi. Dia bahkan pernah belak-belakan mengatakan kepada Pete Martin, jurnalis yang mewawancarainya, bahwa dirinya sebenarnya bosan hanya sekedar mencari uang. Yang benar-benar dia inginkan adalah terus membangun sesuatu yang baru. Bagi kebanyakan pengusaha lain, uang sebesar itu biasanya jadi alasan untuk melambat atau setidaknya menikmati hasil kerja keras selama ini. Bagi Walt, uang justru menjadi alasan untuk mempercepat, bukan berhenti. Ini titik yang menarik untuk direnungkan. Kebanyakan orang mengejar uang supaya bisa berhenti bekerja atau supaya hidupnya lebih santai. Walt justru malah sebaliknya. Semakin banyak uang yang dia dapat, semakin besar pula proyek yang dia mulai, dan semakin jauh dia dari kata cukup. Bukan karena dia serakah, tapi karena baginya, uang yang berhenti bergerak sama saja dengan uang yang kehilangan fungsinya. Dat in de Nederlandse versie van deze film de rol van Alice spreekt. Met zijn vrouw en dochters begaf Disney zich naar het restaurant op Schiphol, waar hij omringd door enkele mensen uit de filmwereld de pers te woord stond. Hij stelde er zijn familie voor, vertelde iets over het doel van zijn bezoek en sprak vriendelijke woorden. Menjelang akhir 1966, Walt sedang mengerjakan proyek paling ambisius sepanjang hidupnya. Dia menyebutnya Epcot, sebuah kota masa depan di Florida, tempat orang-orang benar-benar tinggal, bekerja, dan menjalani hidup di dalam teknologi yang dia rancang sendiri dari awal. Kalau Disneyland adalah taman yang bisa dia kendalikan penuh, Epcot adalah versi yang jauh lebih besar dari mimpi yang sama. Bukan lagi sekedar taman, tapi sebuah kota yang seluruhnya berada dalam kendalinya. Rencana itu tidak pernah sempat dia selesaikan. Pada November 1966, dokter menemukan tumor di paru-parunya.
dan kankernya sudah menyebar terlalu jauh untuk diobati. Kurang dari sebulan kemudian, pada 15 Desember 1966, Wall meninggal dunia di usia 65 tahun. Bahkan di masa-masa terakhirnya di rumah sakit, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Malam sebelum dia meninggal, ketika Roy datang menjenguknya, Wall menunjuk ke langit-langit ruangan, memakai pola ubinnya sebagai semacam peta. Dia menunjukkan ke Roy di mana jalan-jalan yang akan dibangun, di mana setiap area penting nantinya akan berdiri. Sampai di titik paling akhir hidupnya, dia masih berusaha mengendalikan sesuatu yang bahkan belum mulai dia bangun. Setelah Wall tiada, kini giliran Roy yang harus memutuskan nasib proyek itu. Dia sendiri sebenarnya sudah berencana pensiun, tapi memilih menunda semuanya demi menyelesaikan apa yang sudah dimulai adiknya. Di tengah proses itu, ada satu keputusan kecil yang dia ambil, namun terasa penting untuk diingat sampai hari ini. Roy bersikeras menamai taman itu Walt Disney World, bukan sekadar seperti yang selama ini dipakai secara internal. Itu bukan keputusan bisnis, dan bukan pula strategi pemasaran. Itu cara Roy memastikan nama saudaranya tetap melekat pada sesuatu yang ia impikan, bahkan setelah dia sendiri tidak lagi ada untuk memperjuangkannya. Kalau kita melihat kembali ke seluruh perjalanan ini, ada satu benang merah yang terus muncul di setiap babnya. Dari kehilangan studio pertama di Kansas City, kehilangan Oswald dan hampir seluruh timnya di New York, sampai mogok kerja yang merenggut kepercayaannya pada orang-orang yang selama ini paling dekat dengannya. Wall menghabiskan hampir seluruh hidupnya berusaha memastikan tidak ada satupun hal penting yang lepas dari kendalinya lagi, dan sebagian besar dari usaha itu berhasil. Studio berdiri kokoh, karakter-karakternya sepenuhnya menjadi miliknya secara hukum. Taman hiburannya berdiri di atas tanah yang dia beli sendiri, dengan kendali penuh atas setiap sudutnya. Tapi di titik paling akhir, justru satu hal paling penting berada di luar kendalinya sepenuhnya. Nama besarnya, warisan yang dia bangun seumur hidup, akhirnya diselesaikan dan dijaga oleh orang lain. Bukan oleh kontrak, bukan oleh sistem yang dia rancang untuk mengunci segala sesuatu tetap di tangannya. Tapi oleh satu orang yang tetap dia percaya sejak awal sampai akhir, tanpa pernah benar-benar dia ragukan, yaitu kakaknya sendiri, yang bernama Roy. Sepanjang hidupnya, Wall belajar bahwa kepercayaan yang diberikan kepada orang yang salah bisa merenggut segalanya. Itu pelajaran yang dia bawa sejak Kansas City, dan yang membentuk hampir setiap keputusan bisnisnya sesudahnya. Tapi barangkali ada pelajaran lain yang jauh lebih diam, yang justru baru terlihat di penghujung hidupnya. Bahwa kendali bisa membangun sebuah kerajaan, tapi kendali saja tidak bisa memastikan kerajaan itu tetap berdiri setelah dia pergi. Yang menyelesaikan itu justru kepercayaan yang jarang dia berikan kepada satu orang yang ternyata memang layak menerimanya.